tiap sakit itu kayak ada orang, 2 orang itu besar-besar banget loh Kak, Mhm. hitam. Terus dia kayak bertengkar, ngerebutin aku. Oh, iya. Dia harus sama aku gitu kan. Hai guys, welcome to Talk Me. Hari ini spesial banget karena aku sudah kedatangan tamu jauh nih dari Purbalingga. Halo. Halo. Dengan Mbak Miswati. Mbak Miswati, namanya juga lucu ya, Miss ya. Aku panggilnya Miss aja kali ya, nggak apa-apa ya. Dari Purbalingga ya? Iya. Dari Purbalingga. Oke, jadi udah lumayan lama. Jadi ya, Iya. Miss ini, Miss aja manggilnya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya. Jadi Miss ini tuh kirim cerita, cuman karena waktu itu aku ada kegiatan di Jakarta, jadi agak aku pending dan hari ini aku berhasil mengundang Miss ke sini dan sekarang kita juga alhamdulillah lagi puasa ya, jadi tetap semangat, tetap berkarya. Dan biasanya ada gelas di sini, sekarang nggak ada ya karena puasa. Nanti pengen minum kalau ada gelas. Oke, jadi kemarin ceritanya itu kayak apa ya, komplikasi banget sih. Ada horornya, ada tentang kehidupan juga. Semoga nanti bisa memotivasi teman-teman di sana. Dan buat teman-teman yang nanti punya cerita juga bisa langsung kirim cerita ke email official@ekarisma@gmail.com atau ke nomor WhatsApp yang sudah tertera. Jangan lupa sertakan nama, usia dan alamat serta sosial media. Terus cerita intinya saja. Jangan lupa hashtag #talkme dan hashtag ekarisma official. Oke, Mbak Miss, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Ternyata kita satu umuran ya? Iya. Masih 19 tahun. Iya, aku tadi udah Mbak gitu ya. Pas baca lagi, oh masih 19 tahun. Oke, mungkin bisa diceritakan intinya seperti apa dan problemnya seperti apa? Oke, mulai dari 5 tahun. Aku rasanya dari waktu 5 tahun ya. Iya? 5 tahun itu aku sakit-sakitan terus nggak sakit-sakitan terus sih, cuma waktu sakit. Mhm. Tiap sakit itu kayak ada orang, 2 orang itu besar-besar banget loh Kak, Mhm. hitam. Terus dia kayak bertengkar, ngerebutin aku. Oh, iya. Dia harus sama aku gitu kan. Cuma aku kayak nggak mau. Sampai mungkin ngigo sampai bapakku pun bingung. Mhm. Mulai dari situ belum sadar lah sampai MTS. Sampai MTS, iya. Belum sadar, maksudnya belum punya pikiran ke sana-sana Iya, kayak kalau gitu itu kan. tidak terlihat atau apa, karena masih kecil Iya. kan, taunya ya itu orang gitu. Karena Terus dulu kan gimana? sepupu juga. Iya. Bullying. Oh gitu, Iya, dulu aku iya. MI aku nggak itu sih, nggak terlalu banyak temen karena Oh, oke. suka di rumah, lebih Iya. suka di rumah. Atau mungkin salah satunya itu karena Iya. itu. Terus MTS sekitar kelas 9. Mhm. Kelas 9 aku udah latihan terus kan. Iya. Ya latihan pencaksilat. Kalau nggak salah itu kelas 9 bapakku itu sakit. Sakit, oke. Ya, sakit itu sampai kita ke rumah sakit didiagnosa apa waktu itu kalau nggak salah liver. Iya. Cuma dipulangkan dengan keadaan alhamdulillah udah agak sehat. Sehat. Iya. Tapi di rumah itu sampai saya nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu sampai 2 hari. Iya. 3 harinya itu beliau itu sudah sampai di layas ya, sampai orang-orang rumah. Oh, Kita udah oke. bacain Yasin segala macam. Iya. Dia juga udah bilang kayak, "Kalau bapak nggak ada kamu tenang ya," kayak gitu. Kan aku mikirnya udah ya Allah masa iya Iya. gitu. Terus ya kita ke orang ada lah ya Iya, pintar. orang. Katanya ada mamaku punya anak, tapi dia keguguran dulu. Nah, katanya dia itu datengin pengen dikasih kandang. Oh. Akhirnya kita buatin lah kandangnya. Alhamdulillah bapakku masih ada sampai sekarang. Nah, alhamdulillah sehat. Wallahu alam sih sebenarnya ya, cuma percaya nggak percaya tapi kadang tuh terjadi gitu. Iya. Iya, terus gimana? Sampai sekarang Bapak masih ada? Alhamdulillah Sehat? masih sehat. Alhamdulillah. Terus lanjutlah ke waktu itu kelas 9 aku latihannya kan berhenti 1 tahun, Iya. berhenti 1 tahun terus aku lanjut lagi di kelas 1. Kelas 1. Nah, waktu kelas 1 sekitar 2:30 itu aku daftar berapa kali? Itu sekali? Sekali. Enggak. Sekali dalam seumur hidup itu pertama kali maksudnya? Enggak. Dulu waktu itu udah pernah dengar, cuma enggak terlalu kayak gini. Terus dulunya kan depan rumahku itu kan bambunya rimbun. Oh iya. Udah dipangkas semua, tinggal kebun biasa lah pohon pisang kayak gitu kan. Terus
ada itu, aku ngerasa kayak aneh sih, kok bisa tiba-tiba ada kuntilanak apa ya, suaranya itu kenceng banget. Kayak gimana tuh suaranya? Bener-bener kayak Bener-bener di kayak video-video itu apa enggak? Iya. bener-bener Orang kali nyetel musik enggak ya? enggak, karena dia jadi pandangan aku di bawah, rumahku kan di atas, nah bawahnya ada jalan tuh, ada perempatan, dari perempatan ke barat, rumahku kan jajar empat, nah dari perempatan itu ke barat sampai rumah yang keempat, Iya. terus putar balik lagi 3 kali. Maksudnya rumah di atas kayak gimana tuh? Kayak ini rumahku Iya. ke bawah, ini kan ada jalan kayak Iya, gitu. iya. Terus ini perempatannya. Iya, jadi gitu. rumahnya tinggi gitu ya? Iya, di Iya. atas begini. Oh, iya ya, paham. Iya. Heeh. Itu kelas berapa berarti? Udah masuk kelas 1 SMK. Kelas 1 SMK. Tapi sadar nggak kalau itu suara Mbak Akun? Sadar, karena mamaku dulu yang denger, terus katanya udah denger berapa ya, 2 kali putaran. Iya. Terus aku kan tidur di kamar sebelah, nah aku dibangunin. Aku duduk, oh iya kok bisa ada suara kayak gitu. Tapi nggak nampak? Enggak. Cuma suara aja. Hilangnya gimana tuh? Hilang sendiri. Hilang sendiri. Kayak ngejauh. Katanya kan kalau suaranya keras berarti jauh. Kalau suaranya pelan berarti itu dekat. Tapi nggak tahu ya. Iya, nggak tahu. Kalau aku sih belum pernah, dan jangan sampai gitu. Takut banget sama Mbak Akun gitu. Kemarin juga katanya dengar mama kan. Sebelum udah ada orang meninggal, sebelum ada orang meninggal katanya tuh dengar lagi, cuma nggak tahu kan. Berarti emang sebenarnya tuh sedikit peka ya, bisa dikatakan sebagai, tapi nggak pernah ngelihat. Aku nggak pernah ngelihat, nggak kayak ngerasa pun kalau di situ ada, itu nggak terlalu sih, mungkin karena nggak tinggi lah ya, nggak tinggi kayak nggak tinggi juga nggak diolah kayak nggak diasah lain. Iya benar. Terus mungkin juga kadang kan ada nih beberapa orang yang kayak ada yang jagain itu dari lahir atau dari leluhur atau dari siapapun itu. Iya, itu bisa jadi banget kayak, dan gimana ya kalau kayak mereka yang nggak kelihatan juga kadang tuh kayak manusia, kayak misalkan pengen ada yang tahu gitu. Jadi kadang curi-curi perhatian, kayak mungkin mindahin barang, tapi itu udah gede banget sih tingkatnya kalau sampai mindahin barang, terus kayak suara-suara biar orang tuh tahu ada mereka gitu. Intinya kalau kita nggak ganggu, insya Allah juga mereka nggak akan ganggu sih. Cuman tergantung juga. Kadang kan ada yang jahil, ada yang enggak gitu. Tapi mengganggu nggak sih? Ada nggak hal yang berhubungan dengan mereka yang benar-benar ngerugiin sampai bikin trauma atau bener bikin kepikiran? Waktu masuk kelas, nah aku selesai pencaksilat kan di kelas 2, kelas 1 apa ya? SMA? SMK ya. SMK kan, ya. Kita katakanlah kayak wisuda lah. Iya benar. Terus lanjutkan ke latihan terus, kita pulang malam. Waktu itu belum pas masih latihan dari situ. Pas masih latihan aku pernah pulang, biasanya kan jam 11. Iya. 11, ya mentok-mentok jam 12 lah. Dan waktu itu tambahan materi kalau nggak salah ya, itu jam 2 baru pulang. Malam? Iya jam 2 baru pulang. Serius? Sekolah sampai jam 2 malam? Enggak, itu latihan. Oh latihan ya, oh ya latihan. Sampai jam 2 malam? Iya, biasanya kan sampai pagi. Cuma kan karena kita belajar. Iya. Paling ya. Tapi parah sih ya. Iya. Lebih keras nih. Terus di jalan bener-bener pulang lagi keadaan gak mood, biasanya diantarin sama pelatihku, teman-temanku. Cuma waktu itu kayak apa sih, pulang sendiri aja kayak gitu. Di jalan itu tengah malam jalan kaki? Enggak. Motoran. Dari rumah ke latihan itu sekitar 15 sampai 20. Oke, jadi lumayan jauh. Iya. Di jalan itu kayak ada ular. Ular, tapi nggak tahu kepalanya yang kanan atau yang kiri. Dia itu malang loh di tengah jalan. Iya. Gitu. Terus sampai situ aku mikirin itu berlarut-larut sampai aku kelas 2 SMK. Mikirin ular itu? Iya, maksudnya di pikiran itu terus ada. Iya, kayak aku pernah lihat itu. Itu sih apa ya gitu. Di situ di jalan. Akhirnya kelas 2 SMK kayak terus dengar bisikan kayak gitu, kayak itu almarhum. Mungkin sih niatnya ngejaga, cuma mungkin ngejaganya terlalu posesif apa gimana ya. Iya benar. Iya. Tapi sering itu kan kayak ke makamnya kirim doa gitu. Kalau mamaku setiap Jumat. Iya. Aku ya. Kadang kan ada yang kita didatengin di mimpi, tandanya pengen dikirim doa atau pengen ditengokin. Kadang udah pun masih aja dateng gitu. Benar-benar.
Terus kayak dari situ aku mulai nggak kontrol emosi sama teman-temanku semua, sama orang-orang lah. Kayak mudah terbawa gitu. Oke, jadi contohnya gimana tuh nggak bisa kontrol? Kayak misalkan aku nyinggung kamu sedikit aja, "Kamu Iya. hari ini kok kusel banget sih?" gitu, terus tiba-tiba marah gitu. Iya, bener Masa bener. sih? Iya, Tapi sampai bener. itu nggak sih, sampai kalau marah tuh kayak, banting-banting Enggak barang, sampai, marah sama diri sendiri? enggak, itu enggak, alhamdulillah enggak, tapi kayak, apa sih, kayak gitu loh. Heeh. Lebih ke masih bisa mendem, Mhm. cuma tetep ngeluarin raut mukanya, kayak gitu. Terus Apa nggak berpikir kalau itu mungkin masa pubertas atau tapi sebenarnya udah itu iya, ya? Atau mungkin dari yang lain apa gimana? emang ngerasa Oh, dari situ ngerasa. karena ada salah satu pelatihku, salah satu Mhm. pelatihku itu bilang, kayak, "Kamu itu bukan kamu," kayak gitu. Mhm. Tapi aku nggak dijelasin, karena mungkin baru Iya. disahkan jadinya nggak terlalu dipaham-pahamin. "Kamu itu bukan kamu," akhirnya aku dipikir, "Oh iya mungkin aku bukan diri aku sendiri juga hari ini," sampai kapan lah aku nggak Iya. tahu. Sampai kelas 2 semester 2 Mhm. itu nggak kontrol emosi sampai nilai nilai pun drop, benar-benar drop. Mmm. Dari masih 10 besar, Iya. aku bisa sampai ranking 19. Oh my god. Padahal cuman karena dari Iya. pikiran doang gitu ya Iya, sebenarnya, bukan karena bener. faktor yang lain gitu. Mhm. Ngeri banget sih. Tapi sampai apa, sampai sekarang sadar gak sih apa yang bikin kamu jadi lebih emosian banget, terus apa yang bikin jadi pikiran banget gitu? Apa Apa ya, masih belum ketemu sampai sekarang itu? kalau sekarang sih nggak terlalu kayak dulu. Setelah sampai nik nah iya, Iya. sampai nikah ya. Nah, aku kan lulus SMK terus nikah ya. Oh langsung Iya, nikah, iya, heeh. Berarti nah umur berapa tuh nikahnya? umur 17, 17 17, lebih, 18 gitu ya? heeh. 18, 17 heeh. itu aku nikah, sampai situ aku masih sedikit nggak bisa ngontrol, dikit-dikit marah, sampai 1 tahun sampai 1 tahun Mhm. akhirnya kan salah jalan lah. Oh ya katanya, sebelum nikah itu sempet denger bisikan kayak, "Jangan dilanjutin," gitu, Mhm. "Aku nggak mau lihat kamu nangis," gitu. Itu maksudnya siapa yang bisikin dan apa apa memang kayak pasangan mohon maaf ya, kayak pasangannya kurang baik atau kurang cocok apa gimana tuh? Nggak tahu sih, selama kita pacaran sih fine-fine aja ya, Itu baik, pacaran udah lama? 1 tahun 1 1 tahun, tahun. oke. Terus 2 bulan sebelum nikah ada kayak pro gitu kan. Mhm. Maksudnya aku sama Iya. kayak gitu. Terus kayak ada bisikan, "Nggak usah dilanjut lah, takutnya salah jalan apa gimana, takutnya kamu nangis terus." Cuma aku mikirnya, "Ih, bisikan apa sih? Nggak Iya. mungkin lah," kayak gitu Kayak cuman kan. nganggepnya Iya, halusinasi apa ya, apa cuman mhm, imajinasi doang ya, iya, hayalan benar gitu, benar. heeh. Terus kan kayak si rep-repan, Direp-repi juga iya, sempet? Sering? sering Sering? sering. Sama, kalau aku juga dulu sering, tapi sekarang sampai udah bisa kayak ngobatinnya tuh gimana biar kita nggak kelanjutan gitu. Aku nggak bisa, sering 1 minggu bisa itu aku bisa kayak gitu. Oh my god, Biasanya sampai kalau nggak sekarang masih? enggak Oh sekarang udah enggak, lumayan mhm, berkurang gitulah ya? iya, kayak dicekik terus dipegang tangan, tapi aku nggak bisa ngendaliin dirinya, paling Iya. kayak udah baca semuanya kayak kulhu Mhm. kayak gitu kan udah dibaca, cuma nggak lepas-lepas kayak Iya. gitu. Oke, terus, kenapa memutuskan untuk nikah muda? Karena kan pasti banyak pikirannya nanti Mmm, misal kita belum ada pekerjaan, nanti kita punya anak, terus takutnya ada problem dalam ekonomi atau gimana? nah, waktu itu kan zamanku zaman bener-bener kayak minus banget akhlak lah ya, Iya, bisa bener. dikatakan kayak gitu. Terus kayak bener-bener perkembangan yang bikin, Mhm, pergaulan, ya, iya khususnya pergaulan remaja tuh kayak lagi rentan banget lah. iya iya. Iya. Itu kan jadi akhirnya aku mutusin, ya udahlah nikah aja daripada nanti kebablasan malah berabe gitu Tapi kan. sama orang tua nggak masalah? Enggak masalah, sama orang tua enggak masalah. Oke, terus akhirnya Mmm, menikah dan, suaminya kerja? dia dulu 3 bulan 3 bulan nggak kerja, aku 3 yang bulan kerja. nggak kerja, oke. Terus kita bolak-balik lah, timur ke barat lah Iya. intinya ya, bolak-balik terus sampai akhirnya aku bosen, waktu itu sampai aku hamil dan aku bosen kayak, "Apa sih nggak kerja juga bolak-balik terus," kayak gitu kan nggak enak juga kan. Sampai menjelang lahiran
Ya alhamdulillah lahiran masih ditemenin. Iya, Sampai 3 bulannya anakku lahir Heeh. masih ditemenin, cuma habis itu kita lost. Oke. Kita lost sampai hampir setengah tahun kalau nggak Alasannya salah. kenapa itu? Kalau boleh tahu? Memang sering banget ada problem sih ya. Sebelum ada problem juga kayak, ih kok ada mistis-mistis kayak gitu? Apa memang selalu disangkut-pautin kayak sama Iya, gituan? heeh. Selalu ada itu loh Kak, apa namanya, kalajengking masuk ke rumah. Kalajengking Kalajengking. tuh yang ekornya gini kan ke Heeh, atas? bener. Coba kalau Oh. dipikir kan nggak etis banget loh, masuk di Iya. rumah lewat mana? Iya, Kayak terus gituan. mungkin juga rumahnya bersih, terus nggak terlalu dekat dengan kayak kebun gitu. Kebun sih ya, Kebun rumahku iya? deket kebun. Oh deket kebun ya? Cuma kalau dipikir Setiap hari, maksudnya setiap waktu gitu ya? setiap waktu kalau mau ada problem itu ada Pasti. datang. Oh, kok ngeri ya? Iya bener. Terus gimana sih maksudnya perasaannya kayak udah nikah muda, terus berarti sekarang gimana sama suami? Sekarang alhamdulillah udah pisah. Udah pisah? Iya. Berarti udah punya anak 1? Udah. Astagfirullah, berarti punya anak 1 masih muda banget dan udah ya istilahnya single gitu Single ya, parent, single bener-bener parent. harus kuat lah ini. Perasaannya gimana ini? Maksudnya emang nggak tetangga, kalau ada kadang kan tetangga nggak tahu ya, kayak ngomong-ngomong atau dari teman, udah milih nikah muda, ujung-ujungnya pisah kayak gitu. Ada nggak sih yang ngomong kayak gitu? Kayak gitu ya, banyak lah yang percayanya banyak. Cuma pikiranku kan, ya namanya belum jodoh ya kan. Bener Terus sih. yang pertama kayak gitu belum jodoh, yang kedua udah punya anak, pisah lagi gitu kan. Iya. Anak pisah nggak ngaruh lah ya. Iya bener sih, tapi Kalaupun ada mantan anak, kalaupun ada mantan ayah, istri ya. nggak ada mantan anak ya kan. Bener banget. Tapi nyesel nggak? Sempet ngerasa nyesel nggak? Kenapa sih dulu aku harus nikah? Kenapa sih ujungnya gini-gini gitu? Kadang kan manusia ya. Iya. Sempet nggak? Nyesel lah. Nyesel. Bener-bener kayak sampai sekarang pun kadang masih mikir, ya kenapa dulu nggak ngabisin waktu dulu? Iya. Nggak diputusin aja dulu, nggak dengerin bisikan-bisikan yang kayak aku anggap halusinasi itu. Iya. Oke, jadi setelah berarti bisikannya itu cuma sekali aja? Pas sering. Dengan kalimat yang sama atau beda-beda? Dengan kalimat yang sama. Sama. Aku nggak mau kamu nangis. Aku nggak mau kamu nangis. Itu pas lagi tidur atau pas lagi ngapain tiba-tiba ada aja gitu? Biasanya kalau mau tidur, terus kalau lagi di rumah lagi marah kayak gitu, biasanya nggak usah dipikirin mau kamu nangis. Kata-kata nangis itu ada. Nangis terus. Suaranya cowok atau cewek? Cewek. Cewek. Kayak bisik gitu. Iya, merinding loh beneran. Oke, terus berarti yang memutuskan untuk berpisah itu dari Miss sendiri atau dari cowoknya? Kita berdua emang kayak udah nggak ada apa sih ya, nggak ada buat benerin lagi itu udah nggak bisa kayak gitu loh. Akhirnya kan ya udah kita pisah aja gitu. Iya. Mungkin bisa dikatakan juga karena aku kan juga belum nikah nih, cuman berdasarkan pengamatan aku juga ada beberapa teman aku yang memutuskan untuk nikah muda dan akhirnya mungkin berpisah, yaitu karena mungkin salah satu faktornya belum siap mungkin ya. Iya. Kayak dari diri sendiri juga belum siap, terus mungkin terlalu terburu-buru atau ada keterpaksaan gitu. Dan tapi kan memutuskan untuk menikah, memutuskan untuk berpisah itu sudah ada anak ya. Tapi sempat berpikir nggak sampai ke situ nanti misal anakku udah besar nanya ayahnya ini gimana? Enggak. Aku mikirnya gini, aku nggak bakal jauhin dia sama keluarganya. Dan aku selalu bilang hampir setiap hari sampai detik ini, ayahmu lagi kerja, lagi kerja. Dan kalaupun dia emang ayahnya kesini, sebelum kesini lah ya, sebelum ke rumah, aku bilang nanti ayahmu kesini kalau ada apa-apa kesini kayak gitu kan. Itu ayahmu, cuma kayak responnya si adek itu minus loh. Kayak apa sih? Iya. Kalaupun dibilangin tentang hal-hal si ayahnya itu, dia kayak nggak dengerin apa gimana. Di usianya dia itu dia bisa kayak nangkep apa sih bahas dia. Iya benar. Gini. Iya. Padahal dari kita alhamdulillah keluarga kita nggak sama sekali dan nggak pernah ada celoteh apa ya. Jangan sama dia. Intinya jangan pernah melarang karena mau gimana pun itu juga ayah kandung. Karena pasti kan nanti kalau anak menikah itu cari ayah kandungnya gitu. Tapi dari orang tua nggak ada menyalahkan sama sekali. Nggak
kita nggak, maksudnya kayak mungkin nyalahin enggak lah ya, karena mungkin pikirannya ya kita kurang matang Iya. juga, kita sama-sama menyadari aja lah. Kalau mamaku mah bilangnya, lah wong anaknya dewek sing Iya. nglakoni ya udah kayak gitu, kayak Iya. anakku yang kurang dewasa mungkin. Tapi faktor sama efek dari berpisah itu ada nggak sih yang bikin down, terus bener-bener bikin terpuruk gitu? Apa ya aku udah terima aja, terus aku harus ngejalanin karena udah ada anak, kadang kan jadi makin semangat gitu. Dulu pernah sampai belum resmi pisah waktu itu. Kepikiran gitu. Mei waktu lebaran kemarin, Mei, Juni, Juli itu aku benar-benar down, kayak aku harus ngapain, Bingung gimana, gitu, iya. gitu kan. Salah enggak keputusan ini gitu? Iya benar-benar. Sampai Agustus yang itu akhirnya aku ya udahlah aja kayak gitu. Tapi ya Allah alam aku kayak berdoain nggak pernah putus lah. Kayak aku dapat jalan lah. Ya udah lurus aja, nanti ada jalannya ya gitu. Sampai situ aku mikir aku harus balas dendam ke diriku sendiri, bukan ke orang lain, dan aku harus bisa balas rasa itu ke diriku sendiri. Aku pengen glow up bareng anak aja, udah itu aja. Iya. Ya benar. Iya bener sih. Tapi nggak semuanya berpikir seperti itu ya Miss. Iya, intinya kayak misalkan anak broken home, terus ada orang tuanya yang nggak pernah akur, itu belum tentu anak itu jadi yang negatif. Ya karena itu balik lagi ke orang tuanya, gimana ibunya atau ayahnya, keluarganya mendidik. Kalau misal didikannya tuh tetap lurus, anak itu nggak akan melenceng insya Allah sih. Karena anak itu kan pasti bercermin dari orang tua. Maksudnya misalkan ada nih anak broken home, terus dia ikut ibunya selalu mengajarkan yang baik, terus kamu harus gini-gini, terus mungkin kalau udah besar dikasih tahu jangan ikutin jejak ibu dulu waktu sama ayah gitu. Pasti insya Allah itu bakal tetap jalan terus. Jadi intinya jangan pernah memandang bahwa anak broken home itu semuanya negatif. Bener gak? Benar. Iya, karena kadang kan ada nih, oh anak broken home, oh pasti nanti gak bener gini-gini nih. Kadang seperti itu, tapi gak semuanya harus digaris besarin gak sih? Gak semuanya bakal jadi negatif gitu. Oke, mungkin dari Miss ada gak sih kayak motivasi atau tips gimana caranya biar kuat, biar bangkit lagi buat teman-teman di sana yang udah ngerasain sama juga nih, kayak nikah muda, terus kadang ada pikiran nyesel udah memutuskan untuk menikah muda. Gak sih ya buat teman-teman, gak usah nyesel sih ya. Nikah muda, pisah muda gak sehoror yang dibayangkan, tapi jangan ditiru. Gak sehoror yang dibayangkan, tapi jangan ditiru ya. Karena aku kan pisahnya problem juga. Buat teman-teman ya tetap semangat aja lah. Gak usah minder, aku janda gak ada yang gak mau sama aku. Itu enggak. Malah apa ya, biasanya daya tarik single mom atau single parent itu lebih menarik kayak gitu. Karena mungkin pikiran laki-laki yang udah mateng kan, dia lebih dewasa, dia lebih tahu cara menghadapi gimana-gimananya gitu kan. Iya. Oke gitu. Intinya menikah muda tidak sehoror yang dibayangkan, tapi jangan ditiru ya. Kalau masih bisa berpikir dimatengin lagi lebih baik gitu ya. Iya, intinya buat teman-teman di sana yang mungkin ngalamin hal yang sama kayak Miss ini, ya lebih dipikirin lagi yang matang-matang. Terus kalau misal mau berpisah juga jangan asal mengambil keputusan ya. Karena perpisahan orang sudah menikah sama memutuskan orang yang masih pacaran tuh beda banget ya. Beda banget, benar-benar beda banget. Mending kalau udah gak cocok ya udah putusin aja lah kayak gitu. Gak segampang itu Miss. Ya kan kalau memang udah best partner lah katakanlah, bisa kayak gitu. Cuma kan kalau yang gak sejalan gitu ya, susah ya. Dikit-dikit berantem, apa sih? Berarti kan dia udah gak sinkron. Iya gitu. Benar banget. Gimana ke depannya gitu. Intinya jodoh mau rezeki itu sudah diatur sama Tuhan ya. Insya Allah kita sudah dipilihkan yang terbaik. Dan pasti sudah ada saatnya kapan dipertemukan dengan orang baik. Karena kadang kita akan dipertemukan dengan orang baik tuh dipertemukan dulu dengan orang-orang yang tidak baik. Jadi biar kita ke depannya bisa mengantisipasi, oh ternyata ini orang gak baik, oh aku udah pernah ngalamin pengalaman buruk ini loh. Jadi bisa mengantisipasi dan bisa lebih memilih yang terbaik lagi. Makasih ya Miss sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol, dan semoga dapat memotivasi teman-teman semuanya. Buat kalian yang punya cerita jangan lupa langsung kirimkan aja ke email dan ke nomor WhatsApp yang sudah tertera. Oke, terima kasih Miss. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya.